Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam acara atau ibadah secara online. Saya ingin memberitahukan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa ibadah offline kita akan dimulai tanggal 5 Juli 2020. Ibadah diadakan 2 kali, jam 8 sampai jam 9.30 dan jam 9.30 sampai dengan jam 11. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di grup ibadah pertama dihadiri oleh siapa dan ibadah kedua dihadiri oleh siapa-siapa saja. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya akan berbicara tentang kesatuan hati. Alkitab berkata kepada kita bahwa pada waktu kesatuan itu terjadi dalam umat Tuhan, maka ada berkat Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh peduli akan kami. Dan hari ini biarlah kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, materikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami mengerti dengan benar. Lawat umat-Mu, lawat jemaat-Mu, sehingga hari-hari ini mereka iman, percaya mereka dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan baca dari Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ingin mengulang lagi, supaya pada waktu saudara ada di rumah dalam masa-masa pandemik ini, saudara terus membangun kesatuan hati saudara. Walaupun kita tidak bertemu secara bertatap muka, tetapi saudara ada media sosial yang sekarang membuat kita bisa bertemu seorang dengan yang lain. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Berkata demikian, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat yang ke-21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kesatuan hati berbicara mengenai orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, pendidikan atau status sosial yang berbeda, namun bisa hidup berhubungan dengan harmonis antara satu dengan yang lain. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau, marilah kita pada waktu kita ibadah offline, kita membangun kesatuan hati, supaya kita lebih mengenal lagi seorang dengan yang lain, antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Artinya kalau kita berhubungan dengan Allah kita, dengan Bapa kita di sorga bagus, maka kita bisa berhubungan dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa kita harus yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam membangun kesatuan hati yang pertama, kita harus saling mendoakan. Kita tidak bertemu secara langsung, tetapi lewat doa-doa pribadi di rumah-rumah. Saudara dan saya lewat mesbah keluarga yang saudara adakan di rumah. Kalau kita mau membangun kesatuan hati, kita bisa saling mendoakan. Bapak Ibu Saudara, saya selalu mendoakan jemaat Tuhan di pagi hari. Pada waktu saya mau tidur di malam hari, saya mulai bangun mesbah dan saya mulai mengucapkan jemaat-jemaat satu persatu supaya mereka berada dalam pagar perlindungan Tuhan. Mungkin saya tidak bisa buat apa-apa bagi mereka, tetapi lewat doa saya dapat menguatkan iman mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saling memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, pakailah media sosial yang ada untuk saudara saling mengabarkan dan saling memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Jangan pakai media sosial saudara bangun grup, isinya hanya untuk menggosip. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak hari-hari ini
kita kurang memperhatikan seorang dengan yang lain. Karena mungkin kita dibatasi oleh ada virus corona, tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa kita harus saling memperhatikan. Artinya Bapak Ibu Saudara, lewat media sosial yang saudara punya, grup, WA, apapun semuanya, saudara bisa saling membangun iman seorang dengan yang lain, dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Yang berikut, yang ketiga, saling memberi salam Bapak Ibu Saudara. Nah, mengenai memberi salam ini, saya himbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk di masa pandemi corona ini, pada waktu kita beribadah offline nanti, dilarang untuk saling bersentuhan. Jadi, kita tidak saling bersalaman, tetapi kita bersalaman seperti yang sudah ditetapkan oleh gereja kita, sinode kita. Kita akan bersalaman dengan salam GBI seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi tolong diperhatikan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, saling melayani. Artinya Bapak Ibu, pada waktu kita saling melayani seorang dengan yang lain, kita saling memperhatikan, kita saling membangun iman seorang dengan yang lain, maka jemaat itu akan menjadi kuat. Jemaat itu akan menjadi jemaat yang mengalami pertumbuhan yang pesat. Bapak Ibu Saudara, orang banyak berbicara hari-hari ini memiliki kerinduan untuk kita beribadah. Tetapi saya berkata kepada jemaat, setelah kita melewati masa krisis ini, setelah kita melewati masa COVID-19 ini, mari kita saling melayani. Dengan cara gimana? Pada waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita saling memperhatikan, saling melayani, memperhatikan, punya empati kepada jemaat yang lain. Nah, yang berikut Bapak Ibu Saudara, saling menolong. Saya suka dengan jemaat ini. Saya suka dengan jemaat GBI, jemaat keluarga Imam Ahmad Rajani. Terbukti bahwa kita saling menolong seorang dengan yang lain, saling memperhatikan seorang dengan yang lain. Saya sebagai gembala bangga dengan jemaat-jemaat. Saya sebagai gembala, saya merasa bahwa saya berhasil untuk membawa saudara untuk saling menolong. Pada waktu mungkin saudara kita susah, atau mungkin yang lain mengalami kesusahan, rame-rame kita ada di sana, kita memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang berbicara tentang kesatuan hati, yang terakhir saling mendorong dan saling mendukung. Ini yang saya minta, supaya mari pada waktu menjelang kita ibadah offline nanti pada bulan Juli, mari kita mulai saling mendorong dan saling mendukung. Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau kepada jemaat-jemaat Tuhan untuk tidak keluar dulu dari rumah, dan saudara harus mempergunakan masker pada waktu saudara keluar dari rumah. Nanti pada waktu ibadah, setiap jemaat diwajibkan memakai masker. Saya ulang sekali lagi, pada waktu kita ibadah offline nanti pada minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus, seluruh jemaat yang hadir diwajibkan memakai masker, dan pihak gereja sudah mempersiapkan hand sanitizer dan harus mencuci tangan sebelum saudara masuk dalam ruang ibadah. Mari kita persiapkan dengan baik, kita terus membangun kesatuan hati, saling memperhatikan, saling menolong, dan saling mendoakan seorang dengan yang lain. Kita percaya bahwa jemaat ini akan Tuhan bawa sampai pada destininya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya sampai ketemu minggu depan. Kita akan beribadah bersama-sama secara offline. Mari kita bertemu, persiapkan hati saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa makna dari kesatuan hati seperti bangunan, yang paling terpenting dari bangunan adalah bagian-bagian yang harus cocok dengan yang lainnya. Untuk itu Bapa, biarlah Tuhan kami membangun kesatuan hati dengan kami saling mendoakan, saling memperhatikan, saling memberi salam, saling melayani, saling menolong, saling mendorong, dan saling mendukung seorang dengan yang lain. Itu terjadi atas jemaat-jemaat-Mu hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, dalam persiapan kami menuju ibadah offline nanti, biarlah Tuhan tolong, Tuhan sertai. Kami steril daerah di mana kami beribadah, ruang ibadah kami.
kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan semua yang terlibat dalam pelayanan dipagari dengan darah Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Hari ini lawat umat-umat-Mu, lawat jemaat-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk Mami Jumadi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jemaat-jemaat Tuhan kami yang lain yang sakit, Ibu Rumi, Ibu Suli, Pak Gunarto, Pak Joko, Ibu Joko, dan yang lain-lainnya, Ma Enggar juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa mereka, iman mereka dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua sahabat-sahabatku. Engkau memberkati mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua para imam Lewi, semua para WL yang terlibat dalam pelayanan nanti. Tuhan persiapkan hati mereka, berikan kesehatan yang baik, kemampuan dari sorga ada dalam hidup mereka. Kami mau minggu ini, pada waktu kami mengakhiri bulan Juni ini, kami akan masuk bulan yang baru. Kami percaya ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Lawat bangsa dan negara kami, lawat pemerintahan bangsa kami, presiden, wakil presiden, kota kami tercinta, juga dilawat oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Solo mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan ini masanya di mana kami menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap benih keuangan yang sudah ditaburkan oleh seluruh jemaat-jemaat-Mu, baik itu persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan yang lainnya. Diberkati Tuhan, dan jemaat tinggal dalam tingkap langit yang terbuka, dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Kami akan menerima berkat Tuhan hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Dan apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari ini terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terus semangat di dalam Tuhan, dan mari kita maju bersama-sama. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah offline disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan dirimu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.